Baik Kak, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Sebelumnya saya minta maaf eh, karena keterlambatan waktu kita hampir setengah jam ya. Di sini hujan lebat Kak. Suara saya dengar jelas ya Kak? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Baik, perkenalkan dulu. Sebelum kita perkenalan, ada baiknya kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini. Untuk mengawali pertemuan kita mulai dengan berdoa. Baik, Hidayah Al-Fatihah. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kakak-kakak peserta diseminasi PKG PJOK G1 kelas 9 Rokan Hulu. Untuk mengawali tentu saja izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dedi Kurniadi, tempat tugas SDN 15 Selat Atar dari Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebelum kita lanjut untuk perkenalan bagi peserta, mungkin ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin ditanyakan dulu Kak? Gimana? Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut dulu, Pak. Sementara, Pak. Untuk memperkenalkan diri masing-masing peserta, kita gunakan kolom chat Kak ya? Kolom chat yang sebelah pojok kiri bawah itu, ya kanan bawah. Silakan kakak ketik namanya. Ya, Kak Putri Pratiwi, silakan Kak. Ya. Dari Sekolah SD Negeri 005 Tandun. Rokan Hulu ya, Pak. Ya, ya. Terus apa lagi, Pak? Kayaknya perempuan sendiri saya, Pak. Putri dari Tandun, ya. Ya, Tandun. Ada lagi? Silakan. Apa lagi, Pak? Kan kawan yang lain. Status boleh? Oh, statusnya sudah menikah, mempunyai anak 2. Ya, ayo yang kakak-kakak yang cowok jangan mau kalah sama yang kakak yang cewek. Ayo, Mas Dedi. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Dedi Sumantri SPD, asal tempat tugas SD Negeri 018 Tandun, dari Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu. Status sudah menikah, anak 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama sama, anaknya juga sama saya Kak. Ya, silakan Kak Yusri Asari. Silakan Pak Yusri. Kak Yusri mic-nya masih off itu Kak. Masih unmute gitu. Belum kedengaran Pak Yus.
Mic-nya di unmute dulu, Kak. Udah Bang. Ya, sudah. Oke. Dengar, Pak? Siap, mantap. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Nama saya Yusri Asari SPD, saya bertugas di SMK Negeri 1 Tandun. Status sudah menikah, punya anak 1. Alhamdulillah. Berarti tak jauh sama Kak Putri nih. Ya, sama Kak Putri. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, selanjutnya. Ya Pak Gilang. Ya duluan Pak Bos. Mic-nya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Sniadi dan tempat bertugas di SMA Negeri 1 Tandun. Terima kasih Kak Busniadi. Ya, sama-sama Pak. Selanjutnya Kak Zulkarnadi. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnadi SPD, tempat tugas SDN 017 Tandun, status sudah menikah dan 2 orang anggotanya, Pak. Banyak, Zul. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Zulkarnadi. Selanjutnya Kak Gilang Ramadan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dari Bonai Darussalam. Saya sendiri Pak dari Bonai ini, Kabupaten Rokan Hulu. Saya bertugas di SMP Negeri 5 Bonai Darussalam. Anggota saya baru 1 Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Tambah lagi Pak Gilang. Amin. Terima kasih Kak Gilang. Selanjutnya kita serahkan kepada Pak Apri, salah satu rekan kami dari Bonai juga nih Pak. Oke, Ya, lanjut silakan. Pak. Kak Afriansyah. Kak Afri ada Kak Afri? Iya, ada. Nah, hadir Pak Apri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Afriansa. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Bonai Darussalam, yaitu di Desa Sontang, Bonai Darussalam, sama Pak Gilang. Anggota 1 orang. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Afriansyah. Sebelumnya saya juga minta maaf nih. Saya agak memang tidak tahu daerah kakak semua nih, masing-masing kakak. Paling di Rohul itu saya baru dengar daerah Pasir itu. Ya, saya pernah dengar, tapi kalau untuk Tandun, Bontang, Bonai kayaknya memang baru, perlu dipelajari selanjutnya. Ya. Baik kakak, untuk mencairkan suasana, silakan kakak klik chat, tombol chat di sebelah bawah itu. Silakan kakak gambarkan kakak di dalam pembelajaran ini, di dalam pelajaran diseminasi ini sebagai apa? Maksudnya kalau hewannya itu apa? Silakan Kak. Coba Kak. Di kolom chat. Nah, di mana Pak? Ada? Ketemu Kak chat?
Baik. Kak Gilang, harimau. Kak Yusri, serigala. Kak Busniadi, cicak. Ayo, siapa lagi yang masih belum? Kak Dedi, kuda. Baru 4 orang. Kita ada 7. Kita mulai dari Kak Musdiadi nih. Kak Busniadi, kira-kira kenapa memilih cicak, Kak? Bisa berbagi sama kawan-kawan peserta yang lain, kakak peserta yang lain. Oke, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Dedi. Untuk memilih secara spontan, kebetulan memang cicak lewat di depan saya. Ya kebetulan saja saya memilih cicak. Ya, Mungkin itu saja alasan untuk pertama ya Pak Dedi. alasannya itu aja. Coba kalau Kak Gilang ini kayaknya sangar banget nih. Kak Gilang, harimau. Kebetulan memang dari dulu suka harimau, Pak. Suka harimau. Kalau diizinkan boleh melihara harimau, pengen pelihara harimau, Pak. Wow. Walaupun dia liar ya Pak, membahayakan yang lain gitu kan. Kayaknya seru aja gitu melihat harimau Pak. Selain bentuknya yang sangar, kulitnya cantik gitu Pak. Estetik gak ya? Iya Pak. Ayo siapa lagi Kak? Kakak-kakak yang lain yang ingin berbagi. Kak D kuda. Kak Dedi Sumantri. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Alasannya kenapa saya memilih kuda, ya salah satu hewan favorit Pak. Karena kuda ini banyak fungsinya Pak. Selain bisa untuk diajak olahraga, juga bisa untuk membantu pekerjaan juga Pak. Karena memiliki kekuatan yang lumayan super. Kemudian kecepatannya juga mantap Pak. Itu Pak alasannya Pak. Oke, baik. Terima kasih Kak Dedi. Kemudian ini yang lain sendiri ini. Yang lainnya berkuku, berkaki. Kak Putri memilih kupu-kupu. Kak Putri, apa Kak Putri? Alasannya Kak Putri? Alasannya identik karena perempuan Pak kayak. Lemah lembut, indah. Baik, terima Itu sih, Pak. kasih. Terima kasih kakak-kakak peserta desiminasi untuk perkenalannya. Selanjutnya izinkan saya membagikan apa ya? Screen. Tampil nggak ya? Ya Pak. Sudah Pak. Ya, baik. Sebelumnya juga saya minta maaf nih Kak, saya memang lagi kurang enak badan nih Kak. Seminggu udah pilek batuk. Pengenalan fasilitator sudah, perkenalan diri masing-masing peserta sudah. Baik, untuk kegiatan selanjutnya nanti kita pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya pengantar modul 2.1, pemetaan harapan dan kekhawatiran. Selanjutnya kesepakatan kelas. Barulah kita masuk ke modul 1.1. Ini tampil Kak ya? Layar yang saya bagikan tampil nih Kak ya? Sudah Pak, sudah Pak. Sekarang silakan Kakak mau dijawab langsung boleh.
mau lewat kolom chat juga boleh. Silakan Kak peserta. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Oke, Kak Busniadi. Silakan Kak. Chat apa langsung seperti ini, Pak? Gimana Kak? Langsung di sini apa di chat? Di chat aja Kak. Boleh. Nanti Coba, baru Pak. kita kupas sama-sama. Baik, terima kasih Kak Zulkarnadi. Mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Sangat baik jawaban dari Pak Zulkarnadi. Ayo kakak peserta yang lain. Baru Pak Zulkarnadi. Siap, Pak. Silakan Kak Dedi. Kak Dedi Sumantri. Yang raise hand, Kak Busnadi raise hand. Ketiga Kak. Ya, silakan Kak. Apa? Kak Busnadi raise hand tadi kan? Ada yang ingin tanyakan Kak? Oh, belum Pak, belum ada. Baik. Kak Dedi Sumantri, terima kasih sudah menjawab. Salah satu pelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan motorik dan komponen gerak peserta didik secara bertahap. Sangat baik jawaban dari Kak Dedi Sumantri. Ayo kakak-kakak yang lain. Ada lagi Kak? Oke, Kak Jajang. Memberikan siswa pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi gaya hidup sehat. Sangat baik. Kak Putri Pratiwi mengembangkan keterampilan pengelolaan diri, meningkatkan pertumbuhan fisik, meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak, dan mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis. Kak Afriansah meningkatkan kebugaran jasmani, membentuk watak dan perilaku hidup sehat. Sangat baik jawaban dari kakak-kakak sekalian. Baik. Ini saya tertarik dengan jawaban dari Kak Dedi Sumantri.
salah satu pelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan motorik dan komponen gerak secara peserta didik secara bertahap. Coba Kak Dedi Sumantri memberikan penguatan untuk jawaban Kakak ini. Baik Pak, terima kasih Pak atas diberikan waktunya dan juga rekan-rekan Bapak Ibu guru PJOK. Ya, kenapa saya memberikan pemaparan seperti itu? Karena tentunya untuk pembelajaran PJOK ini sebetulnya adalah pelajaran yang sangat mengasihkan, ya, selain untuk mengasah kemampuan motorik peserta didik, ya juga mampu untuk meningkatkan salah satunya yaitu komponen gerak, yaitu kebugaran jasmaninya juga. Apalagi untuk di tingkat sekolah dasar ini kualitas dari pengembangan potensi anak juga sangat mendukung di situ, Pak. Karena terutama di tingkat sekolah dasar ini anak-anak sangat aktif sekali dalam proses ya prakteknya di lapangan, ya, kemudian aspek motoriknya juga ada semacam perkembangan yang mungkin secara bertahap ya dimulai dari nol, Pak. Makanya di situ kenapa kita sebagai guru PJOK memiliki tantangan yang sangat besar untuk di sekolah tingkat dasar, Pak. Mungkin itu, Pak, pemaparan dari saya, Pak. Terima kasih Kak Dedi. Apa dari peserta lain ada yang ingin menambahkan atau memberikan komentar dari keterangan Kak Dedi? Saya juga tertarik ini dengan Kak Afriansah ini, meningkatkan kebugaran jasmani, membentuk watak dan perilaku hidup sehat. Coba Kak Afriansah, kira-kira pembelajaran kita di kelas atau di sekolah cukup atau tidak kita dalam meningkatkan kebugaran jasmani siswa itu? Atau kakak-kakak lain lah, kira-kira dari sini kan rata-rata jawabannya itu, meningkatkan kemampuan dan keterampilan, kebugaran jasmani. Coba ada kakak-kakak yang ingin memberikan penguatan? Seperti yang kita ketahui, kebugaran jasmani itu kan didapat dengan ada berapa itu Kak? Latihan yang teratur, intensitas, beban bertambah, semua itu kan ada apanya kan? Apakah cukup ketika pembelajaran PJOK di sekolah itu menjaga kebugaran jasmani? Coba kakak peserta ada yang ingin berkomentar atau memberi penguatan? Izin, Pak. Siap. Silakan Kak Dedi. Baik, mungkin sedikit menyinggung masalah kebugaran jasmani, Pak ya. Nah, ini menyangkut untuk di kemampuan dari peserta didik, terutama untuk di sekolah-sekolah, Pak, mau tingkat SD, SMP maupun SMA. Mungkin kalau dikategorikan cukup untuk kebugaran jasmani kan banyak komponennya, Pak. Ada 7 item, ditambah lagi dengan intensitas yang Bapak sampaikan tadi, intensitas baik itu pola makannya juga, kemudian faktor istirahatnya, kemudian bentuk latihannya, ini juga kan sangat berpengaruh. Kenapa saya bilang tidak cukup? Ya karena porsinya di sini kan kita di sekolah adalah memberikan pembelajaran secara bertahap, Pak, kepada peserta didik. Lain beda halnya dengan sekolah yang memang ada kaitannya dengan meningkatkan prestasi, ya contohnya seperti SMA olahraga atau sejenisnya, mungkin ada spesifiknya mengarah ke kebugaran jasmani, mungkin bisa dibentuk. Kemudian kebugaran jasmani di sini kan tentunya tidak hanya menekankan pada porsi latihan saja, tentunya gizinya juga harus diperhatikan untuk peserta didik. Kalau untuk atlet kemungkinan bisa, Pak, sepenuhnya untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Tapi kalau untuk di sekolah mungkin hanya sekedarnya saja, Pak. Mungkin tidak bisa sampai 100%, mungkin 50%-nya lah, itu sudah syukur alhamdulillah, Pak. Mungkin itu, Pak, sedikit komentar dari saya, Pak. Baik, terima kasih Kak Dedi. Cuma saya masih penasaran nih Kak, tadi Kakak menyinggung soal prestasi. Apakah tujuan dari pembelajaran PJOK juga untuk prestasi anak di sekolah? Ada yang ingin menjawab?
atau yang kakak rasakan sendiri di sekolah kakak itu? Kira-kira Izin tujuan Pak, ya, ya Kak Gilang. agak Kita kurang santai aja jelas. Kak ya. Kita Siap, santai aja Kak. siap. Kalau menurut saya Pak, kalau pemilihan PJOK dikaitkan dengan prestasi siswa, tujuan pembelajarannya berdasarkan komponen-komponen yang sudah kita dapat di sekolah itu Pak, kayaknya nggak masuk Pak, nggak sesuai gitu. Karena tatap muka yang kita nggak cukup, cuman hanya sekali 1 minggu gitu kan. Saya rasa kalau tujuan dari pembelajaran PJOK ini sendiri Pak di sekolah hanya memberikan karakter kepada siswa tentang kesadaran bagaimana cara berolahraga, kemudian tentang bagaimana cara kita mengatur pola hidup sehat. Kalau untuk ke prestasi itu kita hanya bisa memberikan saran kepada siswa untuk misalnya kalau ke sepak bola masuk ke klub atau ke SSB untuk meningkatkan latihan atau memberikan saran kepada siswa untuk latihan individu atau kita memberikan ekstrakurikuler di sekolah. Kalau hanya pembelajaran di sekolah, saya rasa kalau cuman hanya 3 jam 1 minggu itu tidak cukup untuk meningkatkan prestasi siswa itu sendiri, Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Kak Gilang. Jadi kita kembali lagi dari pertanyaan ini, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kalau seandainya kita berbicara prestasi, Ada handset deh. di sini PJOK untuk prestasi. Terjadi penurunan yang sangat besar di tahun 2006, baru mulai ada peningkatan. Coba saya mau dengar komen dari kakak. PJOK sebagai hiburan, benar atau tidak kak? Benar. Kalau di lapangan benar tuh Pak. Iya. Rata-rata kita merasakan itu. Pak. Iya. Itu masuk, Pak, main bola aja Pak, kan? Pas. Pak, tak usah belajar lagi Pak, langsung ambil bola aja Pak. Benar tuh Pak. Walaupun dari jam pertama sampai jam terakhir tuh Pak. Itu yang buat stres para guru Pak, buat dilema Pak. Sanggup dia main bola itu 3 jam itu Pak. Betul. Kenapa kak? Kira-kira kenapa itu anak bisa seperti itu istilahnya, kok seolah-olah anak itu gimana ya? Meluahkan kesenangannya itu sebagai di pelajaran PJOK itu. Kira-kira apa kak? Apa yang membuat anak seperti itu? Sama guru-guru lain mana berani? Sama guru-guru matematika mana berani? Cuma sama guru PJOK. Karena guru lain itu orang tuh bosan Pak. Bosan belajar di kelas terus. Makanya jadi minta di lapangan kan. Jadi PJOK ini sebagai pelarian. Tapi Pak, suntuk ya. Kami di SMK tuh Pak, kenapa kalau kelas 11-nya itu 2 jam PJOK-nya Pak? Sedangkan kelas 11 itu 3 jam tuh. Kelas 10 3 jam tuh Pak. Di SMK? Iya, kelas 10, kelas 11-nya itu 2 jamnya cuma. Kelas 10-nya itu 3 jam. Apakah itu dari Menteri Pendidikan atau gimana tuh Kak? Mungkin Pak. Dari Mas Nadiem mungkin Pak. Sekarang kalau seandainya ada isu dari Mas Menteri lah, cuma ngomong, pendidikan PJOK akan dihapus. Untuk apa? Untuk apa diadakan lagi PJOK di sekolah? Untuk prestasi juga tidak. Untuk mencapai anak menjadi olahragawan juga tidak. Kira-kira tanggapan kakak-kakak sebagai guru PJOK itu gimana kak? Coba masing-masing kakak menanggapi isu tersebut. Mas Menteri Republik Indonesia akan menghapus pendidikan PJOK di sekolah
Gitu. Kira-kira tanggapan kakak ini gimana? Tanggapan kami Pak, menterinya aja ditukar Pak. Oh, tak bisa kak, itu pemerintah yang apa? Habis periodenya lagi Pak. Jawaban spontan tuh Pak Yusri ya. Tentu Ya itu mana mata- bilang kan pelajaran penjasnya Pak. Nanti anak-anak tuh bosan Pak, belajar di kelas terus. tentu kita harus ada penguatan. Misalnya guru bahasa pendidikan bahasa Indonesia harus dihapus. Oh, tak bisa dari guru bahasa Indonesia misalnya. Kami sudah membuat anak mendalami dalam pendidikan bahasa Indonesia. Tentu guru PJOK juga harus ada tujuan yang ingin diraih atau sebagai alasan penguat kepada Mas Izin. Menteri. Ya, silakan Kak Gilang. Izin Pak menjawab. Ya. Kita harus mengetahui dulu tujuan menteri dengan diadakannya PJOK ini, materi mata pelajaran PJOK ini. Tujuan menteri itu sebenarnya tujuannya apa? Apakah untuk mencapai sebagai misalnya untuk tercapainya untuk atlet misalnya kan? Ya. Atau hanya sebatas target tujuan pembelajarannya tercapai gitu Pak. Kalau hanya sebatas tujuan pembelajaran tercapai, maka PJOK ini juga nggak bisa kita alihkan, ibaratnya nggak penting. Kalau dia ada tujuan, setiap kita mau belajar itu kan ada tujuan pembelajaran, ada capaian pembelajarannya. Kalau hanya targetnya sebagai capaian pembelajaran yang itu dituntut oleh setiap masing-masing guru, otomatis pemerintah nggak bisa menghapuskan mata pelajaran PJOK Pak. Tapi kalau dia capaiannya prestasi, tujuan prestasi, mereka juga harus menambah tatap muka dari pertemuan PJOK itu sendiri gitu Pak. Supaya apa? Supaya capaian yang mereka targetkan juga tercapai gitu. Jadi kalau mereka ibaratnya mau menghapuskan mata pelajaran PJOK dalam pendidikan, itu saya kurang setuju gitu Pak. Apakah sudah cukup menguatkan alasan dari Kak Gilang itu tadi? Kira-kira Pak Menteri itu percaya atau tidak dengan alasan yang kita berikan itu? Atau kita kembali lagi ini, PJOK untuk kebugaran. Padahal kita juga tahu di sekolah itu kadang jam olahraga digunakan untuk gotong royong, digunakan untuk latihan acara. Digunakan untuk bersih-bersih kelas. Bersih-bersih WC. Kira-kira kita sebagai guru PJOK mau gimana kalau udah sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 misalnya SD, hari Sabtu, seharusnya itu kan sebagai waktu untuk anak berolahraga, pengembangan diri, apa segala macam. Jadi yang menjadi perlu penguatan bagi kita adalah tujuan PJOK itu apa. Jadi tantangan utama guru PJOK itu adalah yang pertama krisis identitas. Kita kesulitan mendefinisikan siapa diri kita. Apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Benar atau tidak nih Kak? Identitas kita sebagai guru PJOK ini. Kalau dibilang untuk prestasi, ya tak mungkin. Istilahnya kita itu bisa mencetak peserta didik itu menjadi atlet dengan jam pertemuan yang sangat sedikit dalam seminggu. Tantangan selanjutnya krisis arah. Kita tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Tujuan dari siswa itu mau dikemanakan. Selanjutnya kita krisis fokus. Bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Betul atau tidak, Kak? Betul, Pak. Nah, ada 3. Betul, Pak. Krisis identitas, krisis arah, krisis fokus. Baik, kita lanjut. Jadi, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak
dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogik dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Ini menurut Lawson tahun 2019. Kira-kira ada yang mau memberi penguatan Kak untuk ini? Kita mendorong, kita mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat. Jadi anak itu ketika pendidikan PJOK itu dia menikmati setiap arahan dari seorang guru PJOK. Sepakat atau tidak nih Kak? Setelah dia menikmati dari kegiatan tersebut, tentu dia akan mendapatkan manfaat. Iya. Halo? Apakah suaranya masih jelas ya? Ya, masih Pak, masih jelas. Oke, Masih siap. jelas Pak. Lanjut Pak. Oke, siap. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Coba kakak bedakan having fun sama enjoying itu beda atau tidak? Having fun sama enjoy. Itu kan sama artinya kan? Bersenang-senang, kalau enjoy itu menikmati. Inilah ada beberapa perkembangan pembelajaran PJOK yang di ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Tentu dari kondisi yang kita harapkan adalah guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid atau peserta didik. Praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Pembelajaran untuk semua peserta didik. Selanjutnya, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang kita harapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Jadi tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Selama ini kita rata-rata dari kita guru PJOK ini mengajar dengan halo? Ya, halo, lanjut Pak. Lanjut Kak? Oke. Iya Pak, lanjut Pak. Guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kira-kira di sekolah kakak pernah tak kita menemukan di suatu kelas itu ada anak yang ketika kawan-kawannya, Pak, ayo main bola, Pak, ayo main bola. Ada anak yang duduk di sudut misalnya.
Duduk aja, diam aja, tidak respon sama sekali. Kira-kira ada nggak Kak? Kakak pernah menemukan tidak seperti itu di pembelajaran yang kakak laksanakan di sekolah? Ya, Kak Busniadi. Ya, Pak. Kakak raise hand. Untuk menemukan yang seperti tadi itu kalau sampai sekarang belum ada, Pak. Cuma kalau hanya untuk diam itu sebagian kecil hanya saja dengan alasan sakit atau tidak ada kabar. Kalau yang seperti yang Bapak katakan tadi sampai sekarang ya alhamdulillah belum ada. Atau yang laki-laki, ayo main bola. Terus yang perempuan tak diajak gitu. Ada tak Kak di kelas yang kakak temukan seperti itu? Astagfirullah. Mati lampu, Mohon maaf. Pak. Mohon maaf Pak. Ya benar. Pindah. Jadi suruh minta break dah tuh, Pak. Oh, gelap tuh Pak. Bentar lagi kita break. Kita cuma 2 jam pelajaran Kak ya? Sama SMK tuh, Pak. 2 jam pelajaran. Kalah sama SD tuh Pak Yusri. Iya, SD 3 jam. SD 4 jam. 4 jam. SD 4 jam Pak. Kebutuhan orientasi PJOK sebagai pelajaran untuk peserta didik. Nggak nampak Pak Deddy Kurniadi mana ini? nampak kening aja nampaknya nih. Iya, Pak. Udah mulai gelap nih Pak. Di mana posisi Pak? Kampung Pak? Di rumah ya. Saya di Bandul. Bandul Kak. Saya memang di kampung betul nih Kak. Di Bandul mana tuh Pak? Kepulauan Meranti, Tasik Putri Puyuh. Wah, iya sering mati lampu itu tuh Pak. Pak Yusri pernah tugas di sana Pak Yusri ya? Iya, pernah tugas sana dulu. Petugas PLN. Iya. Nggak bercanda Pak ya, Deddy. Ya. Nggak apa-apa. Memang keadaan Intermezzo Pak, intermezzo Pak. Keadaan tempat kita mah seperti itu Kak. Makanya Pak mau pilih gubernur baru tuh Pak. Baik, kita lanjut Kak ya. Ya, lanjut. Siap. Ini Pak. Tujuan dan dampak program. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus secara mandiri maupun berkelompok. Jadi kegiatan kita ini termasuk kalau kita pribadi mandiri, tetapi kita laksanakan secara berkelompok. Ini termasuk deh Kak. Termasuk ya. Tak nampak muka saya pun tak apa-apa lah Kak ya. Yang penting suara Apa-apa jelas. Pak, apa-apa. Ya, suara jelas. Meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Kemudian guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Kemudian hasil yang dampak dari program tersebut yang kita harapkan adalah peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi yang kita harapkan itu apa yang kita ajarkan atau apa yang kita berikan di sekolah itu dapat diingat anak sepanjang hayatnya, dapat diingat. Mati lampu sini Pak Deddy. Mati lampu juga Kak? Sama aja. Alhamdulillah, tak iri saya. Diputus nggak PLN-nya tuh Pak Gilang. Ini sebelumnya saya mau tanya nih Kakak, masing-masing udah buka modul pembelajaran kan? Modul pembelajaran di LMS? Belum ada Kak. Belum ada Pak. Belum ada sih Pak. Baru ngecek-ngecek aja Pak.
Baik, kakak-kakak peserta diseminasi PKG PJOK. Selanjutnya kita masuk pada pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program diseminasi PKG PJOK. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini bersama. Kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Kita pindah ke Jamboard gak ya? Silakan kakak klik link Jamboard yang saya bagikan. Delapan menit Kak, waktu yang kita punya untuk mengerjakan di Jamboard ini. Silakan kakak-kakak sambil menunggu lampu hidup. Silakan gunakan sticky note Kak. Sticky note yang gambar yang di bawah panah itu. Kakak tulis nama di atas, kemudian jawabannya. Halo? Ya, halo Pak. Ya. Keluar kan apa Jamboardnya Kak? Keluar Pak, keluar. Ya.
Oke, Kak Dedi Sumantri memberikan pengetahuan secara menyeluruh, berkolaborasi untuk mencapai hasil yang sesuai harapan. Baik. Baik, sambil menunggu kakak-kakak menjawab di Jamboard, dengarkan aja, saya lanjutkan dulu ke kesepakatan kelas. Kesepakatan pembelajaran yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. 3, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. 4, berpartisipasi penuh. 5, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Mungkin ada apa perlu ditambahkan, Kak, dari kakak-kakak peserta untuk kesepakatan kelas kita? Boleh menjawab lewat kolom chat atau silakan raise hand. Ini baru 2 orang yang menjawab di Jamboard ini. Ayo kakak-kakak yang lain. Yusri Asari, namanya aja yang diisikan. Apa Kak jawabannya, Kak? Dia jangan diinter, Kak. Kalau diinter dia langsung masuk. Baik, Kak Busniadi. Misi Pak, mau tanya Pak. Siap. Silakan Kak. Dalam kesepakatan kelas ini boleh tidak Pak permisi Pak? Gini aja kita buat di Jamboard aja Kak ya, kesepakatan kelas ini. Bentar Kak, saya edit dulu.
Pak, izin bertanya, Pak. Siap, silakan Kak. Itu untuk kesepakatan pembelajaran kita tuh, Pak. Saya mohon maaf, Pak ya. Saya maaf. Kalau kita yang bagi perokok gimana itu, Pak? Kamera selalu hidup tuh gimana? Jadi, Kita kondisional aja Kak. Kalau seandainya apa ya, saya bisa pahami juga tuh, bisa memaklumi juga. Silakan izin, gitu kan? Izin Kak, off kamera sebentar. oh ya, 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 makasih Kak. siap. Alhamdulillah udah hidup lampu Kak. Untuk Kak Dedi, kesepakatan jam masuk di saat gimit. Untuk kesepakatan masuk ini biasanya misalnya ada pertemuan siang, biasanya kita nanti di WAG, kita apakan dulu. Kita diskusikan dulu untuk jam masuk itu. Kalau ini gimana Kak untuk kesepakatan kelas nih? Menyalakan kamera, mematikan mikrofon ketika tidak berbicara, hadir seutuhnya, karena hadir ini Kak untuk kelulusan ditentukan oleh kehadiran. Jadi masing-masing kita itu kalau seandainya masing-masing kita itu diberikan 2 kesempatan untuk tidak hadir. Dari 19 ya. Kalau tidak salah kita ada 19 pertemuan tatap maya. Kita diberi kelonggaran maksimal 2 kali absen. Kalau bisa ya jangan sampai ada absen. Karena sayang kalau seandainya kita tidak mendapatkan apa-apa yang sudah kita ikuti ini. Menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand, ketika akan bertanya, raise hand dulu. Kemudian yang ini, gangguan teknis adalah hal wajar. Sama-sama Kak. Kalau di tempat saya ini memang gangguan teknisnya memang luar biasa Kak. Luar biasa. Gimana Kak? Setuju? Sepakat Kak ya? Sepakat Pak, sesuai itu Pak. Sepakat. Oke. Baik, kita lanjut modul 1.1. Kita agak dipercepat aja Kak. Mengingat waktu nih. Kita sampai jam 9.30. Mungkin tak sampai dah. Baik Kak, kita masuk di modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Untuk modulnya ini di LMS Kak ya. Peserta dapat melakukan refleksi, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya, serta keberpihakan pada murid. Agenda dalam modul ini, kita mengenal refleksi, mengapa,
dan apa, kemudian analisis cerita. Baik, yang pertama kita mengenal dulu Kak. Mengapa dan apa? Mengapa kita mempelajari refleksi dan apa itu refleksi? Baik, siapa Kak? Kira-kira kakak dari kakak yang ingin menjawab dari pertanyaan tersebut? Mengapa dan apa? Kak Busniadi? Siapa? Itu kakak raise hand kan? Enggak. Pak, pencet dari tadi. Oh. Ada Kak yang ingin memberi penguatan untuk pengenalan refleksi ini? Mengapa dan apa itu refleksi? Atau kita lanjut? Ayo Kak, kita beri waktu 5 menit untuk menjawab di kolom chat Kak. Ini 3 pertanyaan ini. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Silakan Kak.
Silakan Kakak. Oke, Kak Dedi, sebagai tolak ukur atas apa yang sudah kita berikan kepada peserta didik. Cerminan terhadap apa yang sudah kita lakukan. Ilmu, pengetahuan, dan keterampilan, serta metode dan model pembelajaran. Baik, kakak yang lain, ditunggu. Terima kasih, Kak Dedi. Sangat baik jawabannya. Kak Busniadi, untuk evaluasi diri yang sudah terjadi dan akan kita lakukan. Baik. Ayo kakak yang lain. Kak Gilang, Kak Jajang, Kak Putri, Kak Yusri, Kak Zulkarnadi. Baik, untuk Kak Dedi nih, sebagai tolak ukur atas apa yang sudah kita berikan kepada peserta didik. Saya agak tertarik ini, Kak. Mengapa refleksi itu kita jadikan sebagai tolak ukur? Kak Dedi Sumantri. Baik, Pak. Ya. Ya, mungkin kita sudah sama-sama memahami, Pak. Apa itu mungkin refleksi ini kan senantiasa kita berikan ketika dalam proses pembelajaran itu kita sudah lakukan. Tentu dari apa yang sudah kita berikan, ya dari mulai pemahaman, kemudian dalam bentuk prakteknya, nanti di akhir pembelajaran tentu kita akan ada refleksi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Tentu kita berkolaborasi dengan peserta didik. Tentunya dari hasil apa yang sudah diperoleh oleh peserta didik ini kan tentu ada refleksinya untuk kita sebagai acuan ke depannya dengan apa yang akan kita lakukan dan apa yang sudah kita lakukan itu untuk memperbaiki cara proses pembelajarannya, Pak. Baik, sangat baik. Terima kasih, Kak Dedi. Siap, Pak. Ada tambahan dari kakak yang lain? Apa itu refleksi? Refleksi merupakan tanggapan secara mendalam dan kritis seseorang atas pengalamannya sendiri. Baik, bagaimana nih Kak Zulkarnadi? Mohon penguatannya, Kak. Tanggapan secara mendalam dan kritis seseorang atas pengalamannya sendiri. Ya. Begini Kak, Ya. ya bertanggapan secara mendalam dan kritis seorang dan pengalaman sendiri, apa yang telah kita lakukan di semester contoh seperti ini Kak. Contoh kita lakukan di semester 1 seperti ini, kegiatan-kegiatan PJOK.
di tahun depan, apakah ilmu yang kita ajarkan waktu di semester 1 kemarin, ya kan kalau di PJUK itu satu semester 2-nya kan cuman perbedaannya tipis saja gitu Kak. Jadi refleksi kita di semester 1 apakah sudah maksimal kita memberikan kepada peserta didik kita, apakah yang perlu kita tingkatkan lagi untuk di semester 2-nya, mungkin itu Kak. Baik, terima kasih Kak Zulkarnadi. Kak Zulkarnadi tadi mengatakan sebagai patokan ya untuk pembelajaran kedepannya itu kita harus gimana gitu Kak ya? Iya. Intinya seperti itu ya. Baik sekali. Terima kasih Kak Zulkarnadi. Sama-sama Kak. Proses memeriksa diri dan mengevaluasi diri yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pendidik yang efektif. Apakah ada penguatan lagi dari Kak Putri? Silakan Kak Putri. Ada Mas Kak. Tak ada. Baik. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Kira-kira apa Kak? Apa aja yang bisa kita refleksikan? Ada yang menanggapi? Kita sharing-sharing aja apa yang kita rasakan di sekolah itu seperti apa. Apa aja yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Ya mungkin. Ya, silakan Kak Zulkarnadi. Mungkin kalau kami yang di SD ini kan Kak, apalagi mungkin siswanya sedikit. Ya, kalau untuk refleksinya itu seperti ini mungkin Kak, kalau menurut saya sih. Yang keluhan sebagai guru olahraga lah Kak. Ya. Ya, di semester pertama itu kepala sekolah itu membelikan bola mungkin 1 Kak. Nah, jadi semester 2 nanti tak dibelikan. Kalau bola sering dimainkan Kak, ya sampai berapa lama tahannya kan Kak. Siap. Nanti di semester 2 kita bila mengadu lagi untuk membelikan bola, itu lama tanggapannya Kak. Jadi untuk merefleksi diri sebagaimanapun istilahnya kita untuk memodifikasi permainan itu ya kita ganti dengan permainan lain. Ya siswa, apalagi kalau anak laki-laki nih Kak yang hobi-hobi main bola. Kita ganti nanti permainan lain, modifikasinya. Kurang menarik Pak, kurang seru Pak, kata anak-anak itu. Anak pula merajuk Pak ya. Ah, itu keluhannya seperti itu deh Pak. Iya, kalau siswanya banyak, pasti istilahnya untuk sarana dan prasarananya lengkap, bisa dilengkapi lah gitu kan Pak kan. Kalau kita yang muridnya sedikit ini, ya mau tak mau, yang penting anak melakukan kegiatan olahraga, PJOK, untuk kesehatan mereka, itulah yang bisa kita lakukan Pak. Baik, terima kasih Kak Zulkarnadi. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Kak Zulkarnadi itu mungkin rata-rata dari kita sebagai guru PJOK merasakan Kak ya? Ya seperti itu. Dan itu adalah salah satu tantangan kita sebagai guru PJOK. Disinilah perlunya kita merefleksi diri kita dari hasil pembelajaran untuk kedepannya itu lebih baik. Baik, terima kasih kakak-kakak sekalian. Selanjutnya, coba kakak cermati dari apa ini kak? Apa perbedaannya? Yang pertama ada di situ tindakan rutin yang warna orange. Yang pertama mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, kemudian memberikan kalimat instruksi dan lain-lain seperti lakukan pemanasan, apa segala macam instruksi yang kita berikan. Kemudian selanjutnya yang diharapkan dari refleksi itu mengabsen dengan cara yang berbeda,
menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Apa tanggapan dari kakak dari slide ini? Ada yang ingin memberi tanggapan? Baik, Kak Dedi. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya ingin menanggapi apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Dedi ya, masalah tindakan rutin dan tindakan reflektif. Menurut saya ini sudah tepat. Ya mungkin yang menjadi pembedanya di sini, ya inilah yang dituntut adalah kreativitas kita selaku guru olahraga dalam bagaimana dalam proses pembelajaran itu istilahnya ada pembedanya Pak. Jadi dituntut kita memang harus kreatif untuk membentuk ataupun menyusun secara menyeluruh lah ibaratnya ini. Karena dari bentuk absensi juga ya kita terkadang anak tuh bosan Pak dengan hanya memanggil nama kemudian dipanggil sesuai dengan abjadnya, itu terkadang kan anak bosan itu aja. Nah, kemudian dalam menyampaikan materi tambahan juga kan ini juga kendala Pak. Bagaimana di sekolah itu dituntut kalau sekarang kan harus gaptek nih Pak, tentang iptek. Nah, sementara ini kan untuk guru PJOK, kalau kita fokuskan dengan penambahan iptek itu sebenarnya bagus Pak. Itu menjadi daya tarik tersendiri dalam proses pembelajaran. Khususnya untuk anak SD ini karena udah pernah juga saya laksanakan Pak, ini proses pembelajaran dengan media pembelajaran, itu dengan menggunakan Infocus, itu daya tarik anak dalam pembelajaran itu lebih meningkat Pak. Nah, kemudian untuk dalam proses kegiatan di lapangan untuk pemanasan, itu pun kita juga harus sering-sering untuk mencari alternatif yang bisa kita gunakan supaya anak ketika dalam proses kegiatan praktek di lapangan, terutama dalam kegiatan pemanasan itu lebih mengasihkan lagi, lebih happy anak-anak itu Pak. Nah, kemudian instruksi yang kita berikan ini terus terang Pak, saya sampaikan, apalagi di tingkat sekolah dasar Pak, ini luar biasa Pak. Karena apalagi yang anak kelas 1, ini kan masa transisi dari TK ke SD ini Pak. Jadi apapun bahasa yang kita gunakan, terkadang kan namanya anak ini masih asik untuk bermain. Jadi kita harus betul-betul sabar bagaimana untuk mengatasi anak-anak yang hiperaktif Pak, rata-rata kalau untuk kelas 1 ini hiperaktif Pak. Jadi maunya bergerak saja, tentu kita membimbingnya terkadang ya kewalahan juga Pak. Tapi mereka fun, ya happy dalam proses pembelajaran itu Pak. Mungkin itu Pak, sedikit pemaparan saya Pak. Terima kasih, baik sekali Kak Dedi. Dari tindakan rutin dan tindakan reflektif, tentu ada perbedaan. Atau kakak-kakak yang lain dulu, ada yang ingin menanggapi juga? Baik, tindakan rutin itu yang pertama mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris. Menurut Kak Dedi Sumantri tadi adalah kegiatan yang gimana, monoton Kak ya, yang membosankan. Istilahnya kok setiap hari itu diulang lagi, itu diulang lagi, itu diulang lagi, sehingga anak tidak terpancing pikiran kritisnya itu tidak terpancing, sehingga anak itu tidak merasa senang, tidak merasa have fun, enjoy dalam mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan. Maka perlu kita lakukan perbaikan. Yang pertama, mengabsen dengan cara yang berbeda. Atau ada nih dari kakak-kakak yang sudah melaksanakan kegiatan ini, mengabsen dengan cara yang berbeda. Ingin berbagi cerita Kak? Mengabsen dengan cara yang berbeda. Seperti apa nih Kak contohnya?
Kalau biasanya kan baru masuk, selamat pagi anak-anak, Bapak absen dulu, panggil dari nama paling atas. Si A, hadir Pak. Si B, hadir Pak. Terus untuk mengabsen dengan cara yang berbeda ini seperti apa? Misalnya, siapa yang tidak hadir? Sehingga anak itu merasa keingintahuannya itu terpancing. Seolah-olah kita sebelum pembelajaran materi, kita sudah memberikan pemantik anak-anak untuk berpikir, untuk memperhatikan sekitarnya. Jadi salah satu pembedanya itu. Atau dengan cara yang lain, mengabsen dengan cara yang berbeda ini. Selanjutnya menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Bisa dengan, selama ini biasanya kita memberikan materi hanya dengan buku, bisa kita menggunakan infocus, seperti yang Kak Dedi Sumantri laksanakan tadi, sehingga anak, apalagi anak SD itu sangat bahagia Kak Dedi ya. Sangat antusias anak itu untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan. Ya, kita juga sebagai guru PJOK dituntut untuk kreatif. Cara mengasihkan, yang penting anak itu lebih banyak anak yang melakukan, jangan kita yang di tengah lapangan, ayo anak-anak, coba bergerak. Misalnya meminta yang merapikan barisan itu ketua kelas, atau siapa yang bisa memimpin teman-temannya untuk berbaris misalnya. Memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Sehingga anak itu terpancing pikiran kritisnya itu terpancing. Sampai di sini Kak, ada yang ingin bertanya atau memberikan penguatan? Oke, 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Ini seperti yang Kak Busnedi tadi bilang, apa yang sudah kita lakukan di semester ini menjadi perbaikan untuk semester selanjutnya. Menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Ya, seperti kita menilai siswa, kita melakukan refleksi itu dengan memberikan selebaran kepada siswa, bagaimana pelajaran yang sudah kita laksanakan. Tentu itu menjadi bukti dan data yang real, sehingga kita dapat mempertanggungjawabkannya. Selanjutnya, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penelitian ilmiah yang berkembang. Nomor 6, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Ini sangat perlu kita lakukan sebagai guru PJOK. Juga kita perlu bertanya, perlu berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Gimana ya, apa ya, misalnya kita menemukan kesulitan-kesulitan, sebaiknya kita juga berkolaborasi dan berdialog dengan rekan sejawat sehingga mendapatkan solusi. Selanjutnya, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Model pembelajaran itu ada banyak ya, sehingga dapat kita gunakan nanti ke depannya. Mungkin kita akan pelajari model pembelajaran ini di modul 3 kalau silahkan. Baik Kakak, kita lanjutkan ke analisis cerita.
Ini di modul udah ada ini, Kak. Apakah Kakak sudah membaca cerita ini? Cerita Pak Raga ini? Ada yang sudah membaca, Kak, di modul? Belum ada, Pak. Alamak. Belum ada, Pak. Karena kan Pak Dedi kami karena belum ada instruksi belum bisa. Rencana tadi kan sama Pak Dedi Sumantri. Gimana itu kan LSM itu ada kuesioner LMS, refleksi Kak. perkembangan. Ya, LMS itu ada refleksi perkembangan kompetensi awal. Iya. Apa yang sudah bisa dikerjakan apa belum? Saya tanya sama Pak Dedi Sumantri. Kita ikuti aja dulu apa kata tadi fasilitator kata kawan tadi Pak Dedi. Betul, Pak. Siap. Kita kerjakan di Jambot, Kak. Kita kerjakan di Jambot, tapi nanti di LMS itu tetap kita kerjakan, Kak, ya? Karena Iya. di LMS ini modelnya ketika ada tugas refleksi atau tugas apa gitu yang tidak kita kerjakan, kita tidak bisa melanjutkan ke modul selanjutnya. Misalnya modul 1.1 ada tugas ini gitu. Kita tidak bisa mengerjakan, nanti modul 1.2-nya kita tidak bisa buka. Ini makanya tadi untuk Zoom link Zoom-nya itu saya share di di WAG. Ini, Kak, link Zoom, link Jambot untuk cerita Pak Raga ini. Silakan kakak-kakak masuk ke Jambot. Kita ada waktu 10 menit. Menit dari sekarang, Kak. Semakin cepat kita kerjakan, semakin cepat juga kita selesai, Kak. Tak terasa. Pak Dedi. Siap? Gimana, Kak? Nggak mau dibuka. Nggak mau dibuka? Iya. Bentar. Minta akses dia, Pak. Oh iya. Maaf. Belum saya apa. Itu makanya. Oke, Kak. Oke, Ben coba. Tujuh menit lagi, Kakak.
Ini belum ada yang isi nih, Kak. Ini di mana, Pak? Belum bisa dibuka, Pak. Udah. Isinya yang link kedua. Ya. Nggak bisa dibuka, Pak. Udah terbuka semua nih, Kak. Itu yang tidak ditemukan. Coba lagi. Gitu. Bang Yusri, bisa? Pak Yusri? Ini ada 3 orang yang bisa masuk. Nah, saya nggak bisa, Pak. Bisa, saya bisa Pak Ibus. Tapi apa yang mau diisi Pak? Putar selama Anda menunggu balon udara. Mainkan. Dijawab, Kak. Ini kan yang slide pertama ini kan ceritanya. Kemudian pindah slide kedua. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga. Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Ibu Bapak selama ini. Saya nggak bisa, Pak, yang kedua, Pak. Bisa. Kalau yang pertama bisa. Ini Putri Pratiwi join nih. Bisa nih. Oh, di yang pertama itu, Pak. Dedi Sumantri itu. Yang mana Kakak buka? Ini Pak Dedi Sumantri. Nah. Di link pertama ini Pak. Di link pertama sih, Pak. Bisa, di link pertama bisa, di link kedua juga bisa nih, Kak. Sama nih. Oke, Pak. Bisa Pak, itu Pak. Di link pertama sudah bisa dibuka itu Pak. Oke, di link pertama aja, Kak. Oke, Pak. Ini untuk pertanyaannya itu jawabannya di slide kedua, Kak. Pertanyaan itu di slide kedua. Slide ketiga juga ada pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan. Untuk menulisnya menggunakan sticky note, Kak ya. Yang tengah-tengah itu, gambar kertas terlipat itu. Jangan pakai apa namanya nih? Textbox. Kalau pakai textbox nanti hasilnya itu dia menjadi seperti judul. Untuk menjawabnya Kakak klik ini, Kak. Ini yang di atas ini, slide ini. Slide. Ini pertanyaannya. Kakak pilih sticky note, baru Kak tulis nama. Jadi baru enter atau save.
Ya, terima kasih Kak Yusri Asari. Ini Pak yang slide ketiga juga Pak. Ya, slide ketiga itu pertanyaan kedua berarti Kak. Apabila ibu atau bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan ibu bapak lakukan? 5 menit lagi Kak ya. Waktu kita udah lewat nih kayaknya. Kelamaan tak enak juga. Nggak bisa lagi Pak buka link yang berikutnya Pak. Tak bisa? Nggak bisa Pak, cuma satu yang pertama itu aja Pak. Ini di Atero itu geser bos, slide Atero. Nah, ini yang saya share nih. Nah, Ini. tuh yang slide Atero yang dia Pak Deddy Kurniadi tuh. Oke. Nah, tuh. Terima kasih Pak Yusri. Sama-sama Pak Kusniadi. Iya, santai aja. Baik Kak, mengingat waktu sudah lewat nih kayaknya. Kita penguatan sebentar aja Kak ya. Dari cerita Pak Raga di atas, kira-kira bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Ada tidak kesamaan yang kita lakukan di sekolah? Atau apakah praktik yang dilakukan Pak Raga ini sudah baik? Gimana? Ada Kak yang mau menanggapi? Silakan Kak. Kak Yusri, praktik yang dilakukan Pak Raga sangat baik. Sangat bagus. Kak Zulkarnadi, sangat bagus dan kreatif.
Ada Kak yang ingin menanggapi atau memberi penguatan dari jawabannya? Jadi Pak Raga ini dalam prakteknya sebelum anak pergi ke lapangan itu dia sudah menyiapkan, semuanya sudah disiapkan. Bolanya sudah disiapkan, ketika bermain basket itu tanda untuk melemparnya tuh posisi kakinya di mana sudah disiapkan. Apalagi nih, tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat. Menurut kakak-kakak sekalian sebagai guru PJOK, apa yang dilakukan Pak Raga ini bagaimana? Betulkah atau sudah baikkah atau perlu tidak direfleksi? Ada yang ingin menanggapi, Kak? Ada tidak cerminan dari pembelajaran yang reflektif dari kegiatan Pak Raga ini? Kira-kira ketika anak pergi ke lapangan itu terpancing tidak pemikiran-pemikiran yang kritis dari anak? Ketika anak diberikan kebebasan atau tidak kira-kira ketika anak pergi ke lapangan? Ketika dia pergi ke lapangan, udah ada tanda tempat kaki memijak saat melempar bola, tinggi sampai tinggi anak untuk meloncat pun sudah ada tandanya. Kira-kira anak itu ada kebebasannya atau sudah ditentukan oleh Pak Raga ini? Gimana, Kak? Ya, silakan Kak Muhammad Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf kamera nggak bisa diaktifkan karena ya itulah. Jadi tanggung alasan Pak. Ngambang Pak Naim. Ya, silakan Kak Muhammad Naim. Jadi menurut saya nih Pak, yang dilakukan Pak Raga itu terkesan ya ada plus ada minus Pak. Kalau plusnya itu lebih ke memfasilitasi anak dengan lengkap kan gitu, memanjakan anak. Jadi anak tidak tidak ada bergerak atau melakukan inisiatif gitu. Namun sisi bagusnya lagi Pak, ini suatu contoh. Jadi kalau seandainya ini dilakukan sekali, besok untuk kedepannya anak melakukan lagi. Jangan Pak Raga melakukan ini setiap hari gitu. Maksudnya setiap kali bertemu anak itu, jangan dia melakukan itu terus gitu. Nah itu. Jadi itu nanti kalau dilakukan terus, anak terkesan manja nanti Pak. Kalau menurut saya gitu. Nah mungkin kalau dari mohon maaf sebelumnya Pak Raga ini ngajar SD, SMP atau SMA? SMP kayaknya nih Kak. Kalau bola basketnya SMP, SMA. Kalau SD ada juga sih. Ya tergantung inilah kan, tergantung sekolah lah gitu nak. Kalau anak SD bagus tuh Pak. Tapi kalau dilakukan mungkin 2 atau sampai 3 kali itu anak SD. Tapi kalau anak SMA kayaknya sekali aja Pak Raga melakukan, mungkin anak-anak sudah ada inisiatif untuk kedepannya. Jadi kalau Bapak bilang tadi anak-anak diberikan kebebasan atau tidak dalam melaksanakan olahraga, kalau menurut saya itu lebih ke acuan sih Pak. Acuan. Jadi nggak memberikan
apa namanya, tidak mengekang anak, tapi ini lebih ke acuan. Ya. Adakah itu lompatannya diberikan tanda atau tinggi lompatan diberikan tanda? Anak kan bisa lebih melakukan, Pak. Itu kan target apa namanya, acuan. Jadi kalau seandainya anak lebih dari itu kan lebih bagus gitu, Pak. Misalnya lompat tinggi atau lompat apanya lebih tinggi lebih bagus gitu. Tapi kalau nggak ada acuan mungkin anak bingung juga, Pak. Itu. Itu kalau menurut saya, Pak. Baik, terima kasih. Istimewa dari jawaban Kak Muhammad Naim. Ya, Dari kakak-kakak yang lain, ada yang ingin memberi tanggapan? terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut Kak Muhammad Naim tadi sudah sangat bagus yang dilakukan Pak Raga ini sebagai acuan pertama ya, maksudnya untuk selanjutnya anak itu sudah mandiri gitu kan. Atau kakak-kakak yang lain punya pendapat sendiri? Pendapat lain? Ada? Pak, Ya, Pak. siap. Siap. Silakan Kak Bus Nedi. Ini Pak, tentang baris yang kedua tentang murid secara berpasangan. Ya. Menurut saya di sini ada kekurangannya karena di dalam pembelajaran itu yang contohnya di SMA gini Pak, tidak semua murid itu memahami tentang bola besar tentang basket contohnya. Jadi di sini saya memberi saran kita mengumpulkan murid-murid yang secara terlebih dahulu sudah menguasai bola basket, kemudian kita meminta bantuan kepada yang sudah menguasai bola basket untuk mengoreksi kawan-kawan yang lain pada saat melakukan ini. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau kita minta berpasangan, karena belum tentu semuanya sudah bisa memahami tentang syuting ini. Mungkin gitu aja, Pak. Hilang sinyal Pak Kurniadi itu. Mati lampu, Pak Deddy Kurniadi ya, terdiam itu. Hilang sinyal mungkin. Mati lampu. Pak ngopi dulu Pak Yusri. Lah ngantuk nampaknya itu. Pak Deddy Kurniadi nah, terdiam. Pak Deddy kayaknya mati mungkin lampu itu. Pak Naim tuh apa alasan tuh? Pak Naim. Izul, Pak Izul. Nggak pakai baju, Pak. Nggak pakai baju pada itu. Kipe angin mati, Pak. Udah selesai udah, Pak. Hilang apa? Hilang aja gue lolo. Tidak dong. Awak malam ini sibuk. Pak Deddy berapa banyak lapangan basket di sekolahnya? Hah? Pak Deddy Mano gini tuh. Pak Deddy Sumantri itu. Oh banyak Pak. Bertingkat-tingkat tuh lapangan basketnya tuh. Jadi gimana kita mau jadi Pak Raga kalau kayak gitu? Maaf Kak, maaf. Jadi kan. Tadi tunggu kawan-kawan. Katanya Pak Dan. Jadi tunggu ha. Main tenis meja pula Pak Gilang nih. Kita ada tugas. Ada, tanya sama Pak Raga, Pak. Pak Raga ngasih tugas tadi. Awak tadi kurang menyimak. Ada anak murid tadi tak belajar kan. Oh, Pak Gilang. Terima anak murid malam Pak Gilang ya. Iya. Pak Apri kawan yang dari Bone itu udah tak kemana pula dia? Baik, Kakak. Untuk cerita refleksi Pak Raga ini, tentu kita masing-masing guru PJOK dalam pembelajaran yang reflektif memberikan anak kebebasan sehingga anak ini memiliki inisiatif.
Jadi masing-masing anak itu memberikan inisiatifnya masing-masing sehingga ketika anak sudah selesai melakukan, barulah kita melakukan penguatan dari pembelajaran yang kita lakukan. Mungkin itu penguatan sedikit dari saya dari kegiatan yang dilakukan oleh Pak Raga ini. Baik Kak, kita berhubung waktu ini sudah lewat banyak betul, saya minta maaf banyak nih Kak. Ya Pak. Selanjutnya silakan kakak-kakak peserta untuk mengisi di LMS ya Kak ya. Di kegiatan kita itu ada asinkronus dan sinkronus. Kalau sinkronus itu kita tatap maya ini seperti yang kita lakukan ini. Kemudian asinkronus itu belajar mandiri, membuka modul, kemudian ada cerita-cerita refleksi, kemudian ada tugas refleksi di situ. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya dulu, Kak? Pak Naim. Pak Naim? Silakan, Kak. Ya Pak, mohon maaf sebelumnya Pak Dedi dari sekolah mana Pak? Saya dari SD 16 Selat Akar. Atau mungkin ini kita stop apa dulu ya, stop perekaman baru kita ngobrol atau gimana nanti untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya. Gimana? Oke. Nah ya. Baiklah kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Amin.